Kali ini kita akan membahas tentang 4 polisi ditahan 30 hari di tempat khusus, bakal susul Baradae jadi tersangka baru. Berikut ini pembahasannya tentang 4 polisi ditahan 30 hari di tempat khusus, bakal susul Baradae jadi tersangka baru. TRI BUNNEWS CAKARTA setelah penetapan Baradae sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir J dalam baku tembak di rumah Verdi Sambo. Kini 4 polisi yang ditahan di tempat khusus jadi sorotan. Siapa mereka, alasan mereka ditahan di tempat khusus, dan di mana lokasi penahanannya menarik diikuti. Termasuk apakah mereka yang ditahan di tempat khusus bakal menjadi calon tersangka berikutnya setelah Baradae di kasus tewasnya Brigadir J. Pasalnya, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menyebut 4 polisi itu ditahan di tempat khusus karena diduga hambat penanganan kasus tewasnya Brigadir J. 25 personil Polri kini masih diperiksa karena diduga menghalangi pengusutan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Dari puluhan orang itu, 4 orang diantaranya ditempatkan di tempat khusus. Rinciannya, 3 anggota berasal dari Polres Metro Jakarta Selatan dan 1 lainnya dari Polda Metro Jaya. Malam ini ada 4 orang yang kita tempatkan di tempat khusus selama 30 hari, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis. Meski begitu, Listio tidak menjelaskan siapa saja 4 orang anggotanya yang ditempatkan di tempat khusus. Rang nomor 1 di institusi Polri itu hanya menyebut pihaknya menahan ke-4 orang itu selama 30 hari. Selama 30 hari, ungkapnya. Sementara itu 21 personil lainnya juga masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Listio sendiri memastikan pihaknya bakal memproses personil-personil yang tidak profesional dalam kasus ini. Sisanya akan kita proses sesuai dengan keputusan dari tim sus apakah masuk pidana atau masuk etik, kata Sigit. Ini aturan soal penahanan polisi di tempat khusus. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menahan 4 perwira di tempat khusus karena diduga menghambat penanganan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ada sejumlah alasan mereka ditahan di tempat khusus. Adapun penahanan di tempat khusus itu berdasarkan aturan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aturan itu tertuang dalam pasal 98 ayat 3 di Perpol tersebut. Dalam hal tertentu, penempatan pada tempat khusus dapat dilaksanakan sebelum sidang KKEP dengan sejumlah pertimbangan, kata Karopenas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramanhan kepada wartawan. Jumat, Ramanhan menjelaskan bahwa ada 4 alasan penahanan di tempat khusus di dalam Perpol tersebut. Adapun yang pertama, alasannya demi keamanan dan keselamatan perwira Polri tersebut. Keamanan atau keselamatan terduga pelanggar dan masyarakat jelas Ramadan. Tak hanya itu, Ramadhan menjelaskan bahwa alasan lainnya karena kasus tersebut telah menjadi perhatian masyarakat yang dikhawatirkan para perwira itu mengulangi perbuatannya kembali. Perkaranya menjadi atensi masyarakat luas, lalu terduga pelanggar dikhawatirkan melarikan diri dan atau mengulangi pelanggaran kembali, pungkasnya. Sebagai informasi, ada 4 perwira yang ditempatkan di tempat khusus lantaran dianggap menghambat penanganan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Mereka ditahan di tempat khusus dalam 30 hari ke depan. Rinciannya, 3 anggota berasal dari Polres Metro Jakarta Selatan dan 1 lainnya dari Polda Metro Jaya. Langkah itu diambil oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tempat khusus lokasi penahanan 4 perwira yang diduga menghambat kasus Brigadir J. Kepolisian RI mengungkap tempat khusus yang menjadi lokasi penahanan 4 perwira yang diduga menghambat penanganan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ada sejumlah alasan mereka ditahan di tempat khusus.
Adapun penahanan di tempat khusus itu berdasarkan aturan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aturan itu tertuang dalam pasal 98 ayat 3 di Perpol tersebut. Dalam hal tertentu, penempatan pada tempat khusus dapat dilaksanakan sebelum sidang KKEP dengan sejumlah pertimbangan, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan. Jumat, Ramadhan menjelaskan bahwa ada 4 alasan penahanan di tempat khusus di dalam Perpol tersebut. Adapun yang pertama alasannya demi keamanan dan keselamatan perwira Polri tersebut. Keamanan atau keselamatan terduga pelanggar dan masyarakat, jelas Ramadhan. Tak hanya itu, Ramadhan menjelaskan bahwa alasan lainnya karena kasus tersebut telah menjadi perhatian masyarakat hingga dikhawatirkan para perwira itu mengulangi perbuatannya kembali. Kerennya menjadi atensi masyarakat luas, lalu terduga pelanggar dikhawatirkan melarikan diri dan atau mengulangi pelanggaran kembali, pungkasnya. Sebagai informasi, ada 4 perwira yang ditempatkan di tempat khusus lantaran dianggap menghambat penanganan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Mereka ditahan di tempat khusus dalam 30 hari ke depan. Rinciannya, 3 anggota berasal dari Polres Metro Jakarta Selatan dan 1 lainnya dari Polda Metro Jaya. Langkah itu diambil oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tempat khusus lokasi penahanan 4 perwira yang diduga menghambat kasus Brigadir J. Kepolisian RI mengungkap tempat khusus yang menjadi lokasi penahanan 4 perwira yang diduga menghambat penanganan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Adapun lokasi penahanan itu diatur berdasarkan Perkap nomor 2 tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin. Dalam pasal 1 angka 35, dijelaskan mengenai lokasi tempat khusus yang menjadi tempat penahanan 4 perwira tersebut. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menjelaskan tempat khusus tersebut berupa markas, ruang tertentu hingga rumah kediaman yang ditunjuk oleh atasan yang berhak menghukum. Patsus adalah berupa markas, rumah kediaman, ruang tertentu, kapal atau tempat yang ditunjuk oleh Anpum, kata Ramadhan kepada wartawan, Jumat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan hingga kini tim khusus yang dibentuknya masih melakukan pengembangan pemeriksaan terkait kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Dalam kasus ini, Barreskrim Polri sudah menetapkan Baradae menjadi tersangka kasus penembakan Brigadir J. Menurut Kapolri, pihaknya bakal menelusuri kemungkinan adanya pihak yang menyuruh Baradae untuk melakukan penembakan sehingga menewaskan Brigadir J. Tentunya ini sedang kita kembangkan apakah ada yang menyuruh atau inisiatif sendiri, kata Kapolri saat konferensi pers di gedung Barreskrim Mabes Polri. Ia menyatakan sejauh ini proses perkembangan pemeriksaan masih terus berlangsung. Sigit juga meyakini bahwa dalam hasilnya nanti, seluruh motif terkait insiden baku tembak itu bisa terungkap. Terlebih kasus ini juga sudah menjadi perintah dan atensi dari Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, untuk dapat diungkap secara cepat. Pakar Barreskrim dan tim sus sedang mendalami terkait peristiwa yang terjadi, tentunya semua motif sedang kita gali. Kemudian semuanya jadi jelas, jadi ini tugas dari tim sus untuk kemudian membuat terang semuanya, kata dia. Kapolri copot 10 perwira polisi buntut kasus kematian Brigadir J. Terkini, Polri mencopot 10 perwira polisi buntut kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J ini. Kini mereka dipindahkan menjadi Pati Dianma Polri. Adapun pencopotan tersebut berdasarkan surat telegram dengan ST nomor 1628-VI 3-KE P-2022 tanggal 4 Agustus 2022. Surat itu ditandatangani oleh AS/SDM atas nama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Malam hari ini saya keluarkan TR khusus untuk memutasi dan tentunya harapan saya proses penanganan tindak pidana terkait meninggalnya Brigadir Yosua ke depan akan berjalan baik.
kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa Irjen Sambo dicopot dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat Khusus (IRSUS) yang dimutasi sebagai Pamen Yanma Polri dalam status proses pemeriksaan oleh IRSUS Tim Sus, ujar Dedi. Dedi menuturkan bahwa Irjen Sambo bakal ditindak secara etika maupun pidana jika terbukti telah melakukan pelanggaran dalam kasus Brigadir J. Apabila bukti melakukan pelanggaran etika, akan diperiksa. Apabila terbukti pelanggaran pidana seperti Pak Kapolri sampaikan, akan diproses sesuai prosedur. Jelasnya, Nyi. Lebih lanjut, Dedi menuturkan bahwa hal tersebut menjadi bukti ketegaan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menuntaskan kasus Brigadir J. Ini menunjukkan keseriusan dan sikap tegas dari Pak Kapolri. Pak Kapolri dari awal sudah menyampaikan tidak akan menutup-nutupi kasus ini, beliau akan membuka sejelas-jelasnya. Tapi saya mohon kepada teman-teman untuk sabar dulu, karena semuanya berproses, pungkasnya. Berikut daftar nama 10 perwira yang dimutasi jadi Yanma Polri terkait kasus Brigadir J sebagai berikut. 1. Irjen Pol Verdi Sambo Kadif Propam Polri dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri. 2. Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Karo Paminal di Propam Polri dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri. 3. Brigjen Pol Beni Ali SHSIK, Karo Provos di Propam Polri dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri. 4. Kombes Pol Deni Setia Nugraha Nasution SIK Sesro Paminal di Propam Polri dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri. 5. Bangga Kombes Pol Agus Nur Patria SIK Kaden Aro Paminal di Propam Polri dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri. AKBP Arif Rahman Arifin SIK MH Wakil Kepala Detasemen Biro Paminal Propam Polri dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri. 7. Kompol Paikuni Wibowo, Jabatan PS. Kasubag Riksa Bagat Etika Prof di Propam Polri dimutasi sebagai Pamen Yanma Polri. 8. Kompol Cak Putranto, PS Kasubag Audit Rawat Prof di Propam Polri dimutasi Pamen Yanma Polri. 9. AKBP Ridwan Rek Nilson Sublanit SHSIK Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel sebagai Pamen Yanma Polri. 10. AKP Rifai Sal Samuel sebagai Kanit I Satreskrim Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya mutasi sebagai Pamen Yanma. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa 25 polisi diperiksa karena diduga menghambat dalam penanganan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Mereka diperiksa Inspektorat Khusus IRSUS yang dipimpin Inspektur Pengawasan Umum Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto. Jadi tim IRSUS yang dipimpin Irwasum telah memeriksa 25 personil dan proses masih terus berjalan. Kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis. Listio Sigit menuturkan bahwa 25 personil itu diperiksa karena dugaan tidak profesional dan menghambat dalam penanganan kasus Brigadir J di tempat kejadian perkara TKP, di mana 25 personil ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan dalam hal penanganan TKP dan penyidikan yang tentunya kita ingin bahwa semuanya bisa berjalan baik, jelas Listio Sigit. Sigit merinci bahwa 25 personil yang diperiksa paling tertinggi adalah perwira tinggi, Pati, Bintang 1 atau Brigadir Jenderal, Brigjen, sementara itu, pangkat paling rendah merupakan Bintara dan Tamtama. Kita telah memeriksa 3 personil Pati Bintang 1, Kombes 5 personil, AKBP 3 personil, Kompol 2 personil, Pama 7 personil, Bintara, dan Tamtama 5 personil, ungkap Sigit. Lebih lanjut, Sigit menambahkan pemeriksaan ini telah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Jokowi,
Dengan begitu, kasus tersebut bisa ditangani secara transparan. Arahan Bapak Presiden beberapa waktu lalu bahwa beliau memerintahkan kepada kami untuk membuka secara transparan, jujur sehingga proses penyidikan ini betul-betul bisa dipahami dan masyarakat tentunya menginginkan bahwa proses penyidikan yang dilakukan juga betul-betul transparan, pungkasnya. Baradae tersangka. Sekadar informasi, Brigadir J tewas pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Menurut pihak kepolisian sebelumnya, DJ yang merupakan sopir istri Kadif Propam nonaktif Polri Irjen Verdi Sambo itu tewas setelah baku tembak dengan ajudan Irjen Verdi Sambo yakni Baradae. Baku tembak itu disebut Polri terjadi di Komplek Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Masih menurut keterangan polisi, Brigadir J tewas ditembak lantaran akan melakukan pelecehan dan penodongan pistol kepada istri dari Irjen Verdi Sambo. Dalam kasus ini, pihak kuasa hukum menemukan sejumlah kejanggalan yang satu diantaranya adalah soal hasil autopsi yang dilakukan RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Menurut pengacara, di tubuh Brigadir J bukan hanya luka tembak yang diterima, melainkan adanya luka lain di bagian wajah, leher, ketiak, hingga kaki. Hal ini yang menjadi dasar pihak keluarga meminta dilakukan autopsi ulang kepada jenazah Brigadir J. Polri sendiri belakangan telah melakukan autopsi ulang. Autopsi itu digelar di Jambi pada Rabu 27 Juli 2022 dengan melibatkan Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia. Baradae telah ditetapkan sebagai tersangka tewasnya Brigadir J. Usai diperiksa tim khusus, Baradae langsung ditahan di Rutan Bareskrim. Penetapan tersangka itu juga setelah penyidik memeriksa sedikitnya 42 orang sebagai saksi. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan sejumlah barang bukti. Dalam kasus ini, Baradae disangkakan dengan pasal 338 KUHP Jo pasal 55 dan 56 KUHP. Nantinya, Polri memastikan penyidikan kasus itu tidak akan berhenti sampai penetapan Baradae sebagai tersangka. Nah itu, tadi pembahasan tentang 4 polisi ditahan 30 hari di tempat khusus bakal susul Baradae jadi tersangka baru. Apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, salam toleransi.